Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah kajian kurikulum SMK PTS. Nama saya Putri Dinata. Saya Sylvia Mawarahmani. Saya Akil Mursid. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Evisa Dia sebagai guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Padalarang. Kita langsung saja. Sebelumnya itu mohon maaf ya sudah mengganggu waktunya. Kami mahasiswa SAIS Bandung ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pelaksanaan kurikulum 2013 di SMP Negeri 1 Padalarang ini. Kalau SMP 1 Padalarang 2013 mungkin tahun kemarin ya. Sekarang kan udah kurikulum merdeka. Kalau pelaksanaan kurikulum 2013 ya alhamdulillah mungkin sudah berjalan dengan lancar. Yang ditanyakannya apa ya? Mengenai kelebihan itu dalam proses pembelajaran PI menggunakan kurikulum 2013. Kalau ditanyakan kelebihan apa ya, dilihat dari pembelajarannya makanya gitu. Jadi di kurikulum 2013 pembelajarannya lebih fokus ke anak. Jadi hampir 75% anak itu harus misalnya bisa melaksanakan pembelajaran dengan sendiri. Kemudian guru hanya sebagai motivator atau fasilitator, tapi masih ada istilahnya pengetahuan yang guru berikan kepada anak. Berarti untuk penilaian pengetahuannya itu dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu berapa persen? Kalau dari yang dinilainya itu kan dari 3 ya. Ya, pengetahuan, sikap, sama keterampilan harus ada semuanya. Itu sama aja sih sebenarnya. Jadi saya gabungan kalau untuk kenaikan kelas, berarti gabungan antara pengetahuan sama keterampilan. Kemudian sikapnya kan nilainya nggak boleh C gitu. Jadi minimal B kalau misalnya mau naik sama C. Kalau lihat dari penilaian. Berarti untuk pengetahuan diambil dari ulangan kalian. Ya, kalau pengetahuan mah dilihat dari per itu mungkin per KD gitu. 1 bab misalnya ada berupa KD, nah itu mungkin kalau ibu menggunakannya 1 bab berarti 1 kali ulangan harian gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar 6 bab berarti 6 kali kita melakukan ulangan harian. Ditambah mungkin terus nanti dengan keterampilan. Kalau keterampilan disesuaikan dengan materinya gitu. Itu perlu dipraktekkan atau enggak. Itu juga minimal 3 praktek yang harus dilakukan. Kebanyakannya soal fikih yang langsung istilahnya bisa dilaksanakan pada kegiatan sehari-hari. Untuk penilaian sikap dilihatnya dari observasi sehari-hari ya. Kalau sikap ya dari pembelajaran. Jadi pembelajaran itu apakah anak misalnya kalau lagi kelompok gitu, apakah anak bisa ada kerjasamanya atau enggak, atau cuma main-main saja gitu. Terus yang kedua mungkin dilihat dari segi itu keterampilannya, misalnya kan di sini ada sholat wajib yang duhur ya, diwajibkan duhur untuk sholat di sini pas waktu istirahat. Jadi kalau misalnya anak mengerjakan sholat yang 5 waktu itu, yang 5 waktu yang tadi, nah berarti itu udah kategori sikapnya baik. Terus dari itu mungkin pergaulan juga sama. Kalau misalnya di dalam pergaulannya tidak ada gaya teman atau apa gitu, atau misalnya kena merokok, terus ya suka berbohong gitu kan, atau mabuk-mabukan, ikutan dengan orang lain, atau berbuat sesuatu hal yang istilahnya tidak ada dalam tata tertib gitu. Nah itu mungkin sikapnya akan kurang gitu, bahkan tidak naik. Udah lagi.
yang PAI, kalau misalnya orangnya ceria gitu kayak gitu kan, itu lebih nyaman dengan kurikulum merdeka. Jadi kan kurikulum merdeka mau membuat istilahnya apa, kenyamanan, ketenangan, anak bisa melakukan gitu. Jadi kurikulum merdeka mah prosesnya yang lebih diutamakan. Jadi misalnya dia udah berusaha ini dan itu gitu kan, tapi misalnya hasilnya belum maksimal, berarti prosesnya bisa dinilai gitu. Tapi kalau kurikulum merdeka biasanya bukan biasanya lebih cenderung kepada hasilnya seperti apa gitu, seperti itu. Ya, apa ya, lebih maksudnya lebih fokusnya seperti itu. Jadi ya kalau ibu sendiri masih nyaman dengan kurikulum merdeka gitu. Jadi guru hanya memfasilitasi atau apa ya, istilahnya sebagai fasilitator gitu. Tapi ya harus bisa menguasai metode pembelajaran. Kemudian guru itu harus bisa tahu tentang apa ya, sifat anak gitu. Kan ada diferensiasi gitu. Ada anak yang istilahnya hanya senangnya itu kalau misalnya mendengarkan saja, ada yang cuma melihat saja, atau dua-duanya ada, atau hanya istilahnya apa, kalau misalnya dia tidak bergerak gitu, nah dia ada cicing istilahnya kayak gitu. Nah itu yang membingungkan gitu, kalau misalnya ada dalam satu kelas terdapat 3 orang seperti itu gitu. Jadi itu kebingungan gitu dalam, jadi harus pintar dalam apa ya, yang ditentukan kan dalam proses ya. Jadi anak itu ada kedewasaan selama dia pembelajaran gitu, harus bisa semuanya belajar seperti itu. Nah itu yang mungkin pasti kan ya sulit gitu untuk dilakukan, tapi kan karena baru mungkin mudah-mudahan selanjutnya bisa belajar lagi. Terus kalau menurut ibu sebagai pendidik, sampai saat ini lebih efektif mana antara kurikulum belajar sama kurikulum merdeka? Kalau kurikulum merdeka kan baru ya, jadi belum bisa menentukan apa efektif atau enggak gitu. Terus mungkin kemarin pada satu pembelajarannya belum stabil karena satu ada bukan pembuatan ya. Jadi ya pembangunan itu, jadi tetap jadi belajarnya di rumah gitu. Jadi baru sekarang misalnya udah berapa ya, kurang maksimal mungkin kalau misalnya itu. Tapi kalau dilihat dari pembelajaran itu, kalau melihat siswa belajar gitu kan seperti itu, jadi apa, dalam prosesnya itu enak gitu. Kalau misalnya ada siswa ketika kata gurunya ya akan diajarkan seperti ini gitu kan, digambarkan dulu oleh guru seperti apa, terus nanti anak melakukan gitu kan. Jadi anaknya berusaha semaksimal mungkin materi yang yang disampaikan itu dia harus bisa menguasai gitu, bisa dari anak. Cuman kalau misalnya anak tersebut ada yang tidak bisa sama sekali, ya itu mungkin yang sulit seperti itu. Kalau udah ada tinggal mengembangkan gitu, nah itu jadi anak yang kayak gitu mah agak ke bawah-bawah sebenarnya. Jadi sangat sulit. Tantangan ya ibu. Iya, tantangan dari pendidik. Ya sih kalau itu mungkin kurikulum makanya ada perbaikan mungkin akan lebih baik lagi gitu. Ya kalau dari segi pembelajaran sih enaknya kurikulum merdeka ya. Jadi guru bisa memfasilitasi anak untuk dia belajar gitu. Terus ada akhlak yang harus disampaikan. Jadi kalau dengan agama kan berkaitan banget gitu. Yang dengan kurikulum merdeka gitu. Kalau di kurikulum 2013 itu yang kesulitannya bikin RPP. Jadi administrasinya harus banyak kalau di kurikulum 2013, apalagi yang penilaian kan ada sikap, ada pengetahuan, kemudian satu lagi ada keterampilan. Jadi itu kan harus ada poin-poinnya gitu. Kalau di kurikulum merdeka kemarin lihat itunya hanya satu yang jadi fokusnya gitu. Jadi keterampilan sama keterampilan dan pengetahuan itu
lagi, jadi nggak harus kalau harus dirapot pun nggak harus satu-satu gitu. Jadi ya setelah ulangan itu bisa bikin rata-rata dan itu diambil hanya satu untuk pengetahuan dan keterampilan. Tapi untuk kurikulum 2013 semuanya ada pengetahuan, keterampilan dan sifat seperti itu. Itu mah sekedar gambaran saja, tidak sampai ke mendalam. Ada lagi Kurangnya dari bekerja. Ya gimana aja. Bagaimana cara ibu dari ya sekarang kurikulum 2013 merdeka sekarang kan? Ya kalau dari kurikulum 2013 ya bagaimana gitu ibu cara mengimplementasikan kurikulum 2013 sendiri itu ya dalam pembelajaran PAI. kalau 2013 ya kalau sebenarnya kalau dari segi pembelajaran itu sama aja ya. Jadi metode apa yang digunakan ya anak membuat senang gitu. Cuman yang membedakan itu dari segi penilaiannya. Terus kalau yang kurikulum 2013 itu berarti administrasinya harus begitu detail gitu kan, misalnya anak lagi apa ditulisin gitu, kesalahannya apa gitu kayak gitu. Jadi kalau dari segi rekomendasi itu bagusannya emang 2013 segala harus ada gitu, tapi dulu kelabakan gitu. Soalnya belum ngajar, belum ini dan itu seperti itu. Jadi pembelajarannya istilahnya apa ya? Sama dipantau, cuman apa yang membedakan? Jadi lebih sibuk ke penilaian gitu. Anak misalnya lagi belajar, dia ngobrol, tulis dia gitu, jadi dia salah. Jadi emang sih lebih terperinci gitu. Kalau kurikulum 2000 merdeka itu lebih bisa anak suka big karena apa tulis apa gitu, pakai deskripsi gitu. Misalnya anak ini misalnya pas waktu ini lagi belajar ngobrol atau apa nah itu berarti video jadi catatan, berarti itu tuh kalau itu detail kan harus ada formatnya, ini ngobrol harus ada. Terus yang dari jam untuk PAI kan kurikulum 2013 kan 3 jam pelajaran ya, jadi sebenarnya lebih leluasa untuk pengajarannya. Kalau sekarang kan 10 jam sama proyek. Kalau proyek itu bukan untuk mata pelajaran PAI aja, tapi semua mapel masuk ke sama 1 jam pelajaran untuk proyek. Tapi setiap sekolah beda-beda. Ada yang emang 2 jam, udah 2 jam. Jadi si proyeknya sama pelajaran yang lain. Kalau dia sampai 1 pelajaran lama, proyek itu yang mengajar semua mapel, kemudian wali kelas itu, nah itu dijadikan misalnya 1 jam pelajaran untuk mengisi. Misalnya hari Kamis sebenarnya proyek. Jadi harus bisa, kalau misalnya untuk pelajaran ada kaitan dengan IPA harus bisa, kaitannya ini harus bisa. Jadi ya belajar lagi gitu. Harus bikin kebiasaan. Iya. Kalau 2013 mungkin kemarin terakhir ya alhamdulillah udah jalan dengan lagi dan cuman dia itu ribetnya dari segi penilaian segala ada dimasukkan. Jadi nilai sikap, nilai pengetahuan, nilai keterampilan itu ada dituliskan di sana. Kalau sekarang mah enggak, sekarang mah disatukan karena yang nilai adalah proses kan, hasilnya ada tetap ada. Cuma disatukan antara keterampilan, jadi dijumlahkan nilai keterampilan sama nilai pengetahuan. Pokoknya segala nilai jadi satu lah gitu. Begitupun dengan FPP ini, kalau yang merdeka hanya 1 lembar ya. Kalau kurikulum merdeka sebenarnya nggak sama sih. Cuman di sana ya kurikulum merdeka itu kan hanya tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran
sama penilaian juga kan asesmen. Kalau di kurikulum merdeka 13 itu banyak, lebih dari tujuan, kemudian ada apa istilahnya KIKD dan sebagainya, banyak kan kalau kurikulum 2013 ya itu. Tapi kemarin kan ada apa sih, ada jadi satu lembar gitu kan kurikulum iya sama kurikulum mandiri. Nah itu ada kan seperti itu satu lembar kita pakai dulu perbaikan. Nah sekarang perbaikannya berarti di kurikulum merdeka itu kelanjutan atau penyempurna dari 2013, kurangnya dibuang, lebihnya dilanjutkan. Nah, kayak gitu. Terus menambah lagi mungkin kayak seperti itu lagi bisa dimengerti. Kalau misalnya kurang dimengerti bisa di mana. Jadi kalau saya nggak satu kali metode gitu, jadi istilahnya metode ini kurang tepat dari karena apa misalnya dari yang lagi dari yang saya gitu. Karena metode make-nya berarti apa ya, menjodohkan gitu kan, menjodohkan gitu seperti itu. Misalnya kalau Quran itu bisa kayak puzzle gitu. Jadi misalnya Quran dipotong-potong gitu kan, terus susunlah Quran ini. Nah, jadi satu kelompok dalam waktu sekian detik harus bisa gitu kan. Satu, yang kedua yang paling anak-anak senang bisa menerangkan di depan. Jadi materi tersebut itu mengasih materi ya, materi yang sampaikan kelompok 1 ini 2, 3, 1. Nanti kita sharing apa ya, sharing ilmunya gitu. Untuk kelompok 1 misalnya bahasa seperti ini, berarti yang kelompok lain nanti kelompok 2 bahasa tentang ini. Biasanya itu cepat beres materinya, tapi waktunya mungkin ada banyak gitu seperti itu. Kemudian itu mah apa ya namanya, nggak ada gitu, cuma anak-anak lebih sukanya, banyak yang suka itu, jadi suka menerangkan di depan gitu. Tapi dipersilakan dulu, misalnya kayak menerangkan secara berantai gitu. Jadi terus yang ketiga TGT apa? Tim turnamen gitu. Jadi tim turnamen itu berarti si anak itu emang ada beberapa cara ya, sama gimana itunya aja. Bisa misalnya untuk menarik anak supaya anak bisa bertanya gitu kan. Sekarang kan anak itu diam gitu. Nah makanya dulu misalnya menggambarkan dulu setelah gambarannya, kemudian anak disuruh misalnya kalau bawa HP cari apa namanya tukang besok ya, nanti gambaran besoknya ini gitu kan. Besok itu sekarang ada soal zakat, puasa dan sebagainya. Nah nanti anak itu disuruh untuk coba baca dulu dari materi tersebut, misalnya tentang rusuk dalam sholat apa aja gitu, bagaimana syaratnya dan sebagainya. Nah itu kan anak-anak dari dibaca-baca dulu semuanya. Setelah dibaca, kemudian dalam waktu 20 menit yang menyelesaikan satu pertanyaan setiap kelompok. Karena di sini kan banyak 40 orang minimal. Jadi kalau di 8 kelompok kan terkadang bisa di 8 kelompok kan, terkadang bisa 4 kelompok, jadinya juga seperti berbaris. Nah nanti kalau misalnya berbaris, si anak udah baca terus bikin dulu satu pertanyaan semuanya. Udah dalam waktu 20 menit, terus nanti dituliskan ke buku kertas gitu kan. Kelompok 1 nulis dari orang 1, kemudian 2, 3 sampai ke akhir gitu. Sama ya semuanya. Sudah beres dikumpulkan, kemudian siap-siap untuk main game baca simpan di meja 1, 2, 3 yang tadi soal dikasihkan itu diacak. Misalnya yang pertanyaan kelompok 1 bisa di kelompok 2 sebagainya. Dan nanti di waktu lagi dalam waktu 20 menit misalnya anak harus bisa menjawab itu
misalnya dari itu dimulai gitu kan, jadi anak langsung satu orang nulis, kalau yang nggak bisa mundur lagi bagian ini gitu, jadi terus dalam waktu sekian ini berapa materi yang bisa disampaikan, berapa materi yang mereka sudah kuasai atau apa gitu. Itu kalau misalnya dari siswa soalnya. Terus kalau misalnya siswa dari guru misalnya soalnya, anak nggak tahu apa yang dikerjakan, itu juga sama sih cara seperti itu. Cuman dibedakannya dari soalnya. Kalau kita ingin melatih siswa agar bisa bertanya gitu kan, berarti siswa yang soal. Tapi kalau misalnya hanya untuk materi aja, guru yang buat soal, anak-anak belajar terus membuat soal, nanti anak yang menjawab gitu. Cuma main aja sih itu. Nah, tapi kan terkadang anak teh mau jawab gitu kan. Disuruh satu-satu nggak ngabri gitu kan. Jadi pingin tahu soalnya ada sih yang jadi pingin nilainya aja kan. Jadi emang dari segi apapun itu ya, metode itu ya ada baik dan buruk. Udah 100% ini. Cuman yang penting ya mana yang lebih menyenangkan gitu daripada membosankan gitu. Ayo bosan sih ayo wae gitu. Cuman ada yang 100% bosan, ada yang 20%, ada yang 20% gitu. Jadi emang itu juga hasilnya tergantung pada anak juga. Kalau kita mah kan, kalau misalnya ya ibu aja gitu ya, membayangkan dulu misalnya gini dibayangkan seperti ini, ternyata kan punya karakter masing-masing beda di kelas A ini baru kelas 5 seperti ini, kelas 5 seperti ini gitu. Itu dari satu metode itu beda-beda hasilnya. Kelas 5 cocoknya metode seperti ini gitu, ini 5 ini. Terkadang kan ada orang yang orang lain mah masuk itu main gitu kan, dari main gitu. Ada yang enggak gitu. Nah orang bilang ada ya kayak saya mah ingin dari guru yang ngajar saya mendapatkan, kalau nggak salah kalau nggak bisa saya bertanya gitu. Ada juga yang itu gitu. Jadi banyak apa ya, kalau bisa mah banyak medianya gitu. Cuma ya ada ini misalnya bisa kayak apa ya, misalnya balik nyanyi gitu kan, terus misalnya spidol aja sama nyanyi udah berhenti, berarti kamu harus bisa menjawab gitu, bisa misalnya sampai selesai itu gitu kan. Jadi cok mana yang mau di apa misalnya ngambil amplop apa dibuka, kemudian bertanya jawabannya apa, kalau salah dia di tempat gitu, ambil lagi kayak gitu, nanti dihukum apa gitu. Gitulah sama anak tuh, kalau dibikin ribet ya jadi ribet, kalau dibikin senang ya senang lagi gitu. Jadi ya metode itu harus banyak di apa ya, ini nggak cocok ngambil yang lain gitu. Kalau mau metode saya ini mah seperti ini gitu. Jadi terkadang mah dia mah cocok gitu. Tapi itu pengenalan kalau satu semester misalnya agama kan 1 kali pertemuan kan. Jadi metode ini soalnya terus nggak bisa misalnya 1 kali ya mah nggak bisa nggak bagus terguna, itu harus sampai 3 kali gitu. Metode seperti ini 3 kali gitu kan, ternyata anak asalnya nggak suka bisa jadi suka gitu. Kalau misalnya udah 3 kali nggak benar-benar, nah berarti itu nggak cocok. Tapi kalau 1 kali kayak gini diulangi lagi, ibu kayak gini lagi bu kan gitu, biasanya anak seperti itu. Kalau misalnya ibu ganti lagi berarti dia udah bosan kayak gitu. Kadang kan suka nanya mau ada seperti apa kan gitu, atau kayak main apa ya, banyak kan di materi yang itu kan, jadi nggak selamanya ada di buku juga gitu. Jadi di apa ya ya, terus ada yang senang kalau putih buah itu ngasih materi gitu, jadi kayak pidato atau apa gitu kan, terus nanti bikin kayak misalnya tentang puasa sih, apa sih puasa itu, atau misalnya kita lihat puasa adalah ini, nah dikasih tahu ke temennya, dikasih tahu misalnya sampai berapa orang sudah terakhir apa gitu, kayak apa sih dulu tuh, kayak kata yang main game ada kan gitu kan, iya tebak sambut apa ya, lupa lagi. Jadi kan lihat ke sana ditebak gitu, jadi sampai apa, saling peragakan sambil itu
Kalau orang yang ceria mah misalnya itu suka senang kayak gitu, tapi ada orang yang diam gitu. Ibu udah malu. Terus ada orang yang enak senangnya berperang, makanya ada role playing kan. Ada yang senang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu emang setiap angkatan beda-beda ya. Ada yang senang ketika menerangkan sambil itu menerangkan itu kayak orangnya gitu, tangan gimana gitu kayak gitu. Itu lebih suka dari ini gitu. Tapi udah nggak suka gitu. Ini gitu kan ada juga. Memang beda-beda sih. Jadi kalau menggunakan metode ketika terjun ke lapangan, yaitu harus ini mah sebenarnya kayak gini, ini mah lebih narap ini daripada itu kayak gitu. Iya, harus banyak mencoba. Kalau ini misalnya itu aja satu kelas, misalnya satu pembelajaran kan ini seminggu itu seberapa 10 kelas ya. Ini dia mah rada mendingan gitu kan. Terus di sini mah beda gitu. Ibu coba lagi besoknya sampai 3 kali gitu. Oh ternyata lebih ini gitu. Kalau udah bisa, ini lagi gitu. Kita ganti gitu. Atau nanya ke anak seperti apa gitu. Tapi terkadang suka ada gangguan lain gitu. Udah di prinsipal kayak gini, ada gangguan itu ada anak yang sakit atau jadi nah itu yang suka mengatur dari tapi tidak apa boleh buat tuh gitu. Kalau dalam ya udah terjun langsung ke lapangan gitu. Tapi kalau belum terjun hanya bisa sebagai ilustrasi kayak gini gitu kan. Jadi kan dulu kayak gitu ya kalau ngelakuin metode kalau dulu kan ibu metodenya masih media kayak gitu masih tahun 2000 bebas kadir rumah ya itu jadi nanti berarti kalau ini kayak gitu jadi harus banyak berpikir gurunya gitu. Jadi kalau misalnya hanya ibu aja yang terus ada metode kan banyak ya sih semua orang bisa jadi guru dan bisa berani belajar seperti dulu lagi itu banyak ini mungkin itu gak maksimal ya soalnya ilmu tentang kurikulum ibu belum menguasai benar gitu itu mah yang ada langsung ada di misalnya bukan dari segi keilmuan yang lihat di buku-buku gitu kan sebagai teori tapi praktek ke lapangannya ya seperti itu ya intinya kita harus bisa pokoknya kurikulum apapun gitu kita itu harus bisa menyenangkan siswa ketika belajar gitu. Gimana caranya supaya siswa itu yang asalnya sulit untuk menguasai materi jadi bisa gitu kan ya kayak gitu. Cuman yang membedakan kurikulum ini gitu penilaian yang lebih itu kan dan sebagainya. Kalau ini mah prosesnya yang lebih didominasi dia kita kan nilai 100 tapi nggak tahu gimana prosesnya apakah menang mirip atau gimana gitu kan. Tapi kalau kurikulum mereka dari prosesnya dia itu enak baca terus ikutan untuk diskusi gitu dia belajar bikin barang sebagainya berarti kan terus tapi misalnya pas ketika ke depan dia kali itu gitu kan ketika menerangkan itu mungkin beda dalam itunya ya tapi kan tadi udah belajar secara maksimal gitu. Tapi jarang sih kalau misalnya anak yang terjun langsung terus ini biasanya lebih bisa gitu tapi ayah gitu gugupan kita udah maksimal tapi gugup gitu jadi nggak bisa nanya atau cici gitu kan bingung untuk berkata gitu padahal kalau ditulis dia bisa gitu. Kekurangan sama kelebihan siswa ya kita bukan siswa kita juga sama perlu juga
kan tidak semuanya bisa maksimal, tapi tergantung ini juga. Alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak sudah membagi ilmunya. Mohon maaf ya Ibu jadi mengganggu waktu ngajar Ibu. Tidak apa-apa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ke depannya nanti. Dan menjadi yang lebih profesional lagi, lebih menyenangkan buat anak-anak, dan tujuan dari pendidikan tercapai. Semangat terus. Terima kasih banyak Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wawancara dari kelompok 1 telah selesai dilaksanakan. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.